Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Muslimin qala, beliau mengatakan, qultu, aku bilang, li Mu'adzin, kepada sahabat Mu'adz, wallahi, demi Allah, inni la uhibbuka, sungguh aku cinta kepada Tuhan, li ghairi dunya arjuh, bukan karena dunia yang aku mengharapkannya, an usibaha minka, untuk aku memperolehnya dari Tuhan, wala qarabata baini wa bainaka, dan tidak ada hubungan sanak kerabat antara aku dan antara Tuhan. Qala, maka Mu'adz pun mengatakan, fali ayyi syai'in, maka karena apa kamu kok cinta pada saya? Bukan karena dunia, bukan karena kerabat. Qultu, aku pun bilang kepada Sayyidina Mu'adz, lillah, aku cinta kepada Tuhan karena Allah. Kita ini sering diuji dengan pengelolaan cinta. Dan juga kalau kita renungi, mungkin kita banyak gagal dalam menyalurkan cinta. Padahal kalau cinta itu disalurkan dengan benar, cinta ini merupakan fasilitas yang gak perlu materi, fasilitas yang tidak tampak, tapi kita bisa dapat derajat yang begitu tinggi dengan sebab ada hubungan cinta. Almar'u ma'aman ahabba. Kok cinta kita salurkan, kita arahkan kepada kebaikan-kebaikan, kepada orang-orang baik, kepada pimpinan-pimpinan kebaikan. Walaupun kita enggak seperti mereka, pasti nanti akan berkumpul dengan mereka. Berkumpul itu tidak selalu harus artinya satu derajat. Tetapi kalau orang itu berkumpul dengan Sayyidul Anbiya, alangkah mulianya. Walaupun dia di gerbong terakhir, di paling pojok, tetap saja namanya rombongannya Sayyidul Anbiya. Tapi sebaliknya juga sebaliknya. Kalau sampai keliru, kita salurkan kepada orang yang enggak benar, kepada kemaksiatan, kepada pertemanan yang dimurkai Allah. Walaupun kita andaikan nakalnya enggak seperti mereka, nanti di akhirat sana satu grup dengan mereka. Na'udzubillah. Ada orang miskin, kerajaan enggak punya, harta enggak punya, di akhirat sana dikumpulkan dengan Qarun, Fir'aun, Haman. Dia terkejut, protes kepada para malaikat, apa enggak keliru ini? Tidak. Kamu enggak nakal seperti mereka, sebabnya karena kamu enggak punya posisi seperti mereka. Andaikan kamu punya posisi dan kesempatan seperti mereka, persis, maka kamu memang aslinya itu grupnya mereka. Maka hati-hati, yang paling tahu cinta kita ini untuk siapa, ya kita sendiri itu. Orang lain tuh ya hanya menduga-duga. Dari mimpi kita, rindu kita, itu sebetulnya sudah tampak kita ini bersama sinten. Sepertinya di pondok ngantuk sebentar, kok mimpinya ketemu dengan si dia yang ahli maksiat. Kemudian tengah-tengah ngaji taklim, qala Allah, qala Rasulullah, hatinya kok rindu pada si dia yang dia ini adalah ahli neraka. Ya, hati-hati. Para munafikun itu secara badan bersama Nabi dan para sahabat. Di secara pengelolaan cinta mereka bersama musuhnya Nabi dan para sahabat. Jadi ini sudah terbukti ada dua golongan yang zahirnya jasadnya itu bareng. Ngajinya bareng, jamaahnya bareng, puasanya bareng, berjuangnya bareng. Tetapi cintanya tidak sama. Satunya cintanya kepada Allah dan Rasulnya, akhirnya jadi wali tertinggi yaitu para sahabat.
Satunya cintanya kebalikannya, pada musuh-musuhnya Allah dan yang membenci Rasulullah. Akhirnya jadi al-munafiqun. Dan al-munafiqun itu kalau zaman Nabi aja ada, apalagi zaman selepas Nabi. Hanya saja karena wahyu itu tidak turun, kita nggak bisa bilang kamu munafik, nggak bisa. Ya paling di dalam diri kamu ada tanda-tanda kemunafikan. Idza hadatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Qal Abi Muslim mengatakan fajadzaba, maka menarik habwati, tali kursiku. Habwah itu tali yang biasa kita lihat orang-orang Arab sampai sekarang, wabil khusus orang Yaman punya tali yang digunakan untuk duduk. Tali seperti sabuk tipis itu kain gitu. Maka biasanya orang Arab kemana-mana selalu bawa itu. Sampai sekarang orang Arab-Arab yang model kuno itu, maka ditarik oleh Mu'ad untuk didekatkan kepada beliau, ditarik atau untuk lebih perhatian ditarik. Tsumma qala, kemudian Sayyidina Mu'ad mengatakan, tsumma qala, kemudian Sayyidina Mu'ad mengatakan, absyir, terimalah, beri kita gembira. In kunta shadiqan, kalau adanya kamu tadi jujur, fa inni, maka sesungguhnya aku sami itu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, al-mutahabbuna fillahi fi dhillil arsh yauma la dhilla illa dhilluhu yaghbituhum bimakanihim an-nabiyyuna wasyuhada. Al-mutahabbuna, orang-orang yang saling cinta mencintai fillahi karena Allah, fi dhillil arsy, di dalam naungannya arasy, yauma la dhilla, di hari tidak ada naungan illa dhilluhu, kecuali naungannya Allah. Yaghbituhum, telah menginginkan bimakanihim, posisi mereka, an-nabiyyuna, para nabi, wa syuhada, dan para syuhada. Maksudnya bagaimana? Maksudnya orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah itu punya posisi begitu indah, begitu mulia, begitu tinggi. Sampai para nabi, para rasul ketika melihat posisi beliau-beliaunya, beliau pun kepengen, kok posisinya kok enak men ya. Bukan berarti para nabi, para rasul derajatnya atau para syuhada derajatnya lebih rendah dari al-mutahabbuna fillah, bukan begitu. Contohnya bagaimana? Contohnya kamu ini orang kaya raya, mobil kamu bagus-bagus, Lamborghini, Ferrari, Bentley, terus Rolls Royce. Kemudian kamu pergi ke teman kamu, dia punya mobil baru namanya XL7, Suzuki XL7, baru bagus, tipe tertinggi, sport. Ini sudah ada cruise controlnya, sudah ada sunroofnya, sudah ada macam-macam fasilitasnya. Maka saya tadi melihat itu, wah, pengen juga ya punya XL7 seperti kamu. Bukan berarti dia ini lebih rendah daripada yang dia pingini itu, tetapi memang yang dia lihat itu sangat indah gitu. Bisa dipahami ya? Karena kalau nggak direnungkan, jangan-jangan ada, Nabi apa pengen, para sahabat pengen, ini pasti ini di atasnya. Pasti kamu yang tidak pasti. Yang jelas pasti salahnya. Itu gitu. Qal Abu Muslim mengatakan, walakitu, dan aku ketemu Ubadah ibn Samit, fahaddatsuhu, maka aku cerita kepada beliau. Saya pun menceritakan hadis tadi kepada sahabat Ubadah. Bi hadits Mu'adz, dengan hadisnya Mu'adz, faqala, maka beliau mengatakan, sami itu, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Yaqulu, beliau meriwayatkan, beliau bersabda an Rabbih, beliau riwayatkan dari Tuhannya azza wajalla, hadis qudsi. Haqqat, telah pasti, mahabbati, kecintaanku, alal mutahabbina fiyya, atas orang yang saling cinta mencintai karena aku. Wa haqqat mahabbati, dan telah pasti kecintaanku, alal mutanasihina fiyya, atas orang yang saling memberikan nasihat karena aku. Wa haqqat mahabbati, dan telah pasti mahabbati, kecintaanku, alal mutabadilina fiyya, atas orang-orang yang saling berkorban karena aku. Hum, mereka tersebut, mutahabin fillah, mutanasihin fillah, mutabadilin fillah, ala manabira, di atas mimbar-mimbar min nurin, yang terbuat dari cahaya. Mimbar terbuat dari cahaya itu bagaimana? Cahaya masa bisa diduduki? Allah yang menciptakan cahaya, kuasa untuk menjadikan cahaya itu bisa diduduki. Yaghbituhumun nabiyyun. Banyak perkara-perkara itu yang dulu itu nggak mungkin untuk dipadatkan, sekarang bisa. Yang dulu itu tidak kebayang untuk ditimbang, sekarang bisa. Sekarang angin aja loh bisa ditimbang. Angin bisa ditimbang. Kalau ban itu berapa tekanannya, berapa timbangannya, selepas dipompa tambah berat berapa. Itu padahal angin itu kalau dilepas hilang. Tapi begitu dimasukkan ke situ, ada kemiripan dengan cahaya. Begitu dilepas seperti bablas gitu. Allah Maha Kuasa, bagaimana nggak tahu nanti. Yang jelas itu sampai bisa diduduki. Kita ini hari-hari duduk di atas angin. Kalau naik mobil, tapi duduk di atas angin. Angin yang dipenjara di ban-ban itu. Allah. Bahkan kita ini juga di badan kita ini banyak angin. Kadang-kadang keluar. Yaghbituhum, telah menginginkan posisi mereka, an-nabiyun, para nabi, wasyuhada, dan para syuhada, wasiddiquna, dan orang-orang yang mantap imannya. Rawahu Ibnu Hibban wa rawat Tirmidzi min hadits Mu'adz wahdahu wa sahahu illa annahu qala, sami'tu, aku telah mendengar Rasulullah SAW yaqulu, beliau bersabda, al-mutahabbu, yaqulu, Allah bersabda dari Allah, al-mutahabbuna, orang-orang yang saling mencintai, fi jalali, di dalam keagunganku, karena aku maksudnya. Lahum, untuk mereka, manabiru min nur, mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya. Yaghbituhumun nabiyyuna wa syuhada, para nabi dan para syuhada menginginkan posisi mereka atau derajat mereka itu, pengen. Allah wa an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ibadan, sesungguhnya Allah mempunyai hamba-hamba, yujrisuhum, yang Allah mendudukan mereka, yaumal qiyamati, pada hari kiamat, ala manabira min nur, atas mimbar-mimbar yang terbuat dari cahaya, yaghsha wujuhumun nur, telah menyelimuti muka-muka beliaunya an-nuru, cahaya. Mimbarnya dari cahaya, mukanya pun bercahaya. Hatta yufragha, sehingga diselesaikan, min hisabil khalaik, dari penghisapan makhluk-makhluk. Orang-orang pada dihisab, beliaunya pada istirahat di mimbar-mimbar dari cahaya tadi. Semoga termasuk kita. Apa caranya? Apa-apa karena Allah. Apa-apa karena Allah. Yang bukan karena Allah itu ya nggak ada harganya. Bukan nggak ada harganya, itu adalah pelanggaran. Wong semuanya milik Allah, fasilitas dari Allah. Lah kok kita gunakan bukan untuk Allah, bukan karena Allah, itu kan namanya pengkhianatan.
Astaghfirullah, 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 استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات استغفر الله لي وللمؤمنين والمؤمنات اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا 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 اللهم إنا نسألك العفو والعافية اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا اغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا عالم سرهم ستر عنا
صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم ردنا ورد المسلمين إلى دينك ردا جميلا. اللهم اغفر لنا، اللهم سددنا، اللهم بارك لنا في الأمور والأحوال والشؤون كلها. اللهم بارك لنا في رمضان، وفقنا لإحياء ليلة القدر، واجعل لنا منها حظا وافرا. اللهم إنا نسألك في رمضاننا هذا لنا ولتلاميذنا تلميذاتنا عائلتنا عشيرتنا ذرياتنا سائر المسلمين أفضل ما أعطيت به عبادك الصالحين، جرد فضلك العظيم، شفاعة رسولك الكريم، إنك أنت الله البر الرحيم. اللهم اكفنا شر المؤذين، شر المفسدين، شر الخونة، شر الفتانين. اللهم اكفناهم بما شئت كيف شئت إنك على ما تشاء قدير. اكفناهم بما شئت كيف شئت إنك على ما تشاء قدير. حسبنا الله لما أهمنا، حسبنا الله لمن عادانا، حسبنا الله لمن حسدنا، حسبنا الله لمن خذعنا، حسبنا الله لمن كذب علينا، حسبنا الله من جميع خلقه، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين. صلاة الله